نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Para alim, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang Al-Fakir hormati, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari Al-Fakir, tidak menyebutkan satu persatu. Masya Allah, Al-Fakir mohon izin pada kesempatan kali ini duduk di depan hadirin semua untuk menyampaikan sebuah tema sesuai dengan pesanan. Karena kejadian ini atau bangunan subuh ini tepatnya jatuh masih di bulan Rajab, kurang lebih tanggal 23 Rajab mungkin biasa, tepatan dengan tanggal 4 Rajab. Terus untuk sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya, kajian temanya pun dipesan ya gak jauh-jauh seperti ini ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Fakir berdoa dan berharap semoga yang ada di sini insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan hidup, diberi berbagai solusi hidup dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Baik, para alim, para kelas sekalian, jamaah sekalian, kita langsung saja karena waktunya terbatas. Apakah kita kasih waktu setengah jam ya? Oke. Kan biasanya sampai jam 6. Ada apa di bulan Rajab itu? Nah, ini kadang yang mungkin lepas dari perhatian kita semua. Di bulan Rajab itu ternyata banyak kejadian-kejadian penting yang mungkin di antara kita banyak yang sudah tahu dan mungkin pula di antara kita masih banyak yang belum tahu. Kita lihat. Al-Fakir mencatat kurang lebihnya ada 4 peristiwa penting di bulan Rajab itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan, enggak 4, 5 misalnya. Monggo silakan gitu ya. Atau enggak 4, 6 ya monggo silakan gitu ya. Tapi yang jelas apabila mencatat kurang lebihnya ada 4 peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Sebesar ini. Kita lihat tuh dari awal. Pada bulan Rajab ini ternyata ada kejadian yang sangat fenomenal yang sering sekali sudah tidak aneh atau tidak asing bagi kita, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Di sana kita mengetahui bahwa kejadian itu di bulan ini itu dijadikan diangkatnya baginda Nabi oleh Allah itu pada tahun ke-10 kenabian. Jadi setelah baginda Nabi diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Jadi kalau 10 kenabian tinggal tambahkan 10 tahun gitu ya, berarti kurang lebih di usia 50 tahun tuh baginda Nabi menerima perintah wajibnya sholat. Itu yang pertama. Ada kejadian yang mungkin lepas dari pandangan perhatian kita. Pada saat proses terjadinya Isra Mi'raj itu, baginda Nabi ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia.
Apa buktinya? Baginda Nabi menjadi imam bagi seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadikan satu pertanda bahwa baginda Nabi dan umatnya itu kelak akan menjadi pemimpinnya bangsa manusia. Baginda Nabi menjadi pemimpin sholat berjamaah para nabi waktu itu, maka umat Islam pun akan menjadi umatan yang menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Ini merupakan gembira atau kabar gembiranya yang disampaikan oleh Allah. Yang berikutnya, pada bulan Rajab pula ada peristiwa hijrahnya sebagian kaum muslimin. Tulisannya nggak kecil ya misalnya, yaitu beberapa dari kaum muslimin hijrah ke Habsyah atau Ethiopia. Kapan itu? Ya di bulan Rajab, tapi tahun kelima kenabian. Jadi sebelum baginda Nabi Isra Mi'raj itu ada peristiwa para sahabat, kurang lebih beberapa sahabat gitu ya, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habsyah. Nah ini terjadi pada bulan Rajab pula. Jadi hijrah itu ternyata tidak hanya ke Madinah saat itu ya. Sebelum ke Madinah pun ada sebagian sahabat yang diperkenankan atau diizinkan Nabi untuk hijrah, yaitu kemana? Ke Habsyah, ke Ethiopia. Itu terjadi pada tahun kelima kenabian. Berikutnya, ternyata di bulan Rajab ada peristiwa yang penting juga, yaitu apa? Peralihan kiblat kaum muslimin. Pada bulan Rajab ini terjadinya kapan? Tatkala sudah 16 atau 17 bulan Nabi hijrah ke Madinah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah 16 atau 17 bulan kemudian ada peristiwa penting di bulan Rajab, yaitu apa? Baginda Nabi berkenankan untuk mengalihkan kiblat tatkala sholat yang tadinya ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis dipindahkan ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Itu terjadi di bulan Rajab juga. Setelah itu ada apa? Ada pecahnya perang Badar. Ternyata di bulan Rajab itu mulai terjadi, yaitu Rasulullah pernah memimpin atau mengirim data semen yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy di bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Berarti setelah 2 tahun hijrahnya baginda Nabi itu sudah ada cikal bakal pecahnya perang Badar. Kapan? Jadi bulan Rajab juga itu ya terjadinya. Pasukan itu akhirnya nge-trigger itu artinya menjadi cikal bakal. Tadinya sih bukan ingin perang itu bagi Nabi saat itu ya, hanya ingin menghalang-halangi kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi berita ingin menghalang-halanginya kafilah dagang Abu Sufyan ini sudah diketahui lebih dulu oleh kafilah Quraisy. Mereka segera mempersiapkan pasukan. Nah, padahal awalnya baginda Nabi belum ingin berperang. Tapi karena musuh sudah menyiapkan pasukan dan ingin membalas menyerang ganti, akhirnya betul-betul terjadi perang Badar. Itu kapan terjadinya? Ya di bulan Rajab juga, ya. Pada tahun 2 Hijriah, yaitu 2 tahun setelah baginda Nabi hijrah ke Madinah. Selanjutnya ada peristiwa apa lagi? Nah ini yang luar biasa. Pada bulan Rajab juga terjadi perang Tabuk, yaitu perang yang membuat pasukan Romawi jiplak. Ini bahasa milenial. Jiplak gitu ya. Gitu ya bahasanya ya. Yang bikin kaget, shock dan sebagainya gitu ya. Pada tahun ke-9 Hijriah dan terjadi di bulan Rajab pula. Masya Allah, pada saat itu ini kejadian terjadi di akhir musim panas, masuk mau ke musim semi atau gugur. Panasnya minta ampun. Tetapi berita tentang pasukan Romawi yang ingin menyerang Jazirah Arab dari mulai utara itu sudah sangat dengar. Nah, baginda Nabi panas gitu ya. Nah, ini ada pasukan musuh bahasanya gitu ya, orang kafir Romawi
saat itu tuh menjadi salah satu kekuatan adidaya. Kalau sekarang Romawi itu ya kayak Amerika atau Inggris misalnya gitu. Saat itu kan kekuatan adidaya yang tak kalah baginda Nabi masih hidup itu ada Romawi, ada Persia. Nah, Romawi itu salah satunya. Ini dari musuh atau dari kafir yang menguasai dan menjadi berbagai negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Nah, Romawi itu menebar ancaman, ingin merebut Jazirah Arab satu persatu dan mengalahkan kaum muslimin mulai dari bagian utaranya. Berita itu santer, akhirnya nyampe ke telinga baginda Nabi. Baginda Nabi langsung merespon. Kita hadapi. Nah, kita bilang gitu ya. Betul-betul sangat istilahnya apa ya? Di saat panasnya keadaan, cuacanya panas, baginda Nabi tiba-tiba mengumumkan kita akan perang ke Syam, kota Tabuk, yang saat itu di pinggirnya itu sudah dibangun kemah-kemah pasukan Romawi. Dari Madinah ke Syam itu membutuhkan waktu perjalanan yang sangat lama. Padahal cuacanya sangat panas. Sehingga apa? Bagi orang yang beriman ketika menerima perintah itu akan mungkin lapang dada, menyambut dan sebagainya. Tapi bagi yang setengah-setengah, yang ada rasa keengganan dalam hatinya, pas banget buat berdalih, buat alasan. Waktu baginda Nabi panas, gitu ya. Nanti gimana perjalanannya, gitu ya. Sangat banyak membutuhkan dana, gitu ya, perlengkapan dan sebagainya. Sehingga baginda Nabi harus memberikan ketegasan semua kaum muslimin yang mempunyai kelebihan dari harta, dari orang-orang kayanya, diminta untuk ikut menyumbang pasukan perang. Akhirnya terkumpul kurang lebih 30.000 pasukan. 10.000 pasukan berkuda, sisanya ada yang naik onta dan berjalan kaki. Itu dikerahkan, Pak, Masya, di saat panas-panasan musim. Kalau Bapak Haji yang sudah pernah ke Mekah pasti merasakan. Tatkala di musim panas itu seperti apa? Jazirah Arab ya, luar biasa. Berjalan menuju kota Tabuk itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Sampai sana itu pasukan Romawi ternyata Bapak kaget, itu ya. Mereka melihat pasukan Muslim tanpa dipimpin oleh baginda Nabi itu sudah menakutkan. Lah ini pasukannya langsung dipimpin oleh baginda Nabi yang sudah bikin tenda di Tabuk itu, Pak, di pinggir-pinggir Syam itu. Syam itu kalau dulu kan masih ada Suriah, ada Palestina, itu masuk di dalamnya, gitu ya. Langsung cabut. Karena apa? Mereka nggak kuat, nggak berani menghadapi pasukan Nabi. Walaupun pasukan mereka jumlahnya begitu banyak, baginda Nabi hanya bisa mengumpulkan 30.000 pasukan. Nah, akhirnya apa? Pasukan Romawi balik lagi ke kotanya. Baginda Nabi berhasil mengumpulkan kabilah-kabilah atau suku-suku yang ada di sekitar. Itu terjadi pada bulan Rajab. Nah, berikutnya apa? Ada peristiwa penting berikutnya, yaitu pembebasan Damaskus. Kita lihat. Kota Damaskus juga dibebaskan kaum muslim pada bulan Rajab tahun ke-14 Hijriah. Siapa panglimanya saat itu? Yaitu Abu Ubaidah. Nah, kalau saat ini kita kenal Abu Ubaidah, nah, jubirnya Al-Masjid. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ini luar biasa, Pak. Kalau beliau bertempur itu bukan 1:2, 1:3, 1:100. Beliau hadapi kehebatan Panglima Abu Ubaidah ini. Dan tentu diwakili juga oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima perang yang sangat unggul. Itu membebaskan kota Damaskus dan terjadi pada bulan Rajab tahun ke-14 Hijriah. Jadi 1, 2, 3 urutan kejadian sejarah tadi luar biasa di bulan Rajab. Nah, tentu kan nanti kita menjadi pertanyaan, kenapa banyak kejadian penting di bulan Rajab? Pasti ada sesuatu dengan bulan Rajab itu. Kenapa nggak bulan lain? Nah, itu maksudnya. Kenapa di bulan Rajab? Yang berikutnya ada perang kaum muslim, yaitu perang Ya'rub. Perangnya umat Islam melawan Romawi. Nah, ini yang betul-betul melawan Romawi.
itu terjadi hari Senin bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah atau kurang lebihnya 636 Masehi. Siapa pemimpin pasukannya? Yaitu Khalid bin Walid. Kemudian Khalid menaklukkan kota Irak di bulan Rajab pula. Setelah itu menaklukkan Irak, beliau melakukan sholat Fath, sholat kemenangan. Damaskus yang saat itu masih dijajah oleh Romawi berhasil dibebaskan. Di bulan apa? Di bulan Rajab. Yang berikutnya, kita pasti kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berhasil merebut lagi Baitul Maqdis yang saat ini lagi ramai ya. Baitul Maqdis posisinya lagi diperdebatkan, lagi diperebutkan ya. Itu berhasil beliau rebut ya di bulan Rajab juga, tepatnya tanggal 28 Rajab tahun 583 Hijriah atau tepatnya 2 Oktober 1987 Masehi di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi di bulan Rajab. Kaum muslimin berhasil mematahkan pertahanan kaum Salib, perang Salib ya. Berhasil merebut kembali Baitul Maqdis di bulan Rajab. Nah ini kalau diderita di bulan Rajab pula terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu keruntuhan khilafah Islam. Kapan? Terjadi pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924 Masehi, dengan dihapusnya kekhalifahan Turki Utsmaniyah oleh siapa? Yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Setelah runtuh itu, Islam tidak lagi memiliki sistem kehidupan di masyarakat dan negara. Yang tadinya Islam dijadikan sebagai sumber hukum untuk mengatur kehidupan di masyarakat maupun bernegara, tatkala khilafah ini diruntuhkan, maka sudah tidak berlaku lagi. Maka yang muncul adalah sekularisme atau fasluddin anil hayah wa daulah, memisahkan agama dari kehidupan dan negara. Tadinya negara diatur dengan Islam, begitu sudah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, Islam tidak boleh mengatur kehidupan khalayak umum, publik dan negara. Islam hanya boleh ada di kantong-kantong privat, masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah, surau-surau. Kalau untuk urusan publik, masyarakat tidak boleh. Ini peristiwa yang membuat derita kaum muslimin terus terjadi hingga saat ini. Kapan terjadi? Di bulan Rajab pula, tepatnya tanggal 3 Maret. Baik, nah setelah dari sekian peristiwa tadi, saya ambil ada 4 peristiwa penting ya. Yang pertama tentang Isra Mi'raj, yaitu tatkala Allah mengangkat baginda Nabi pada tanggal itu, tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, tepatnya sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi kalau ditanya Pak, dalil wajibnya sholat 5 waktu itu di Madinah atau di Mekah? Jawabannya ada di Mekah atau di Madinah Pak? Dalil wajibnya sholat 5 waktu itu terjadi saat di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Karena apa? Sebelum hijrah, ya kan? Jadi di Mekah sudah wajib sholat 5 waktu saat itu. Karena apa? Tatkala Nabi di Isra Mi'raj itu sebelum beliau hijrah ke Madinah, berarti masih ada di kota Mekah. Nah, karena kita sudah mendengar sholat 5 waktu itu belum wajib sekarang ini. Nah, karena apa? Kita belum hijrah, baginda Nabi belum hijrah. Nah, gitu kan. Tatkala melaksanakan sholat 5 waktu itu, baginda Nabi belum hijrah ke Madinah, masih di kota Mekah. Jadi kalau ada orang yang punya alasan seperti itu, yang membuat sangkaan-sangkaan atau aliran-aliran tertentu, sekarang ini belum wajib melaksanakan sholat 5 waktu katanya. Kenapa? Belum ada hijrah. Nah, kan? Setelah itu belum ada negara yang akan menjamin
pelaksanaan sholat. Justru wajibnya sholat 5 waktu itu terjadi tatkala baginda Nabi belum hijrah ke Madinah. Terus yang kedua, perang Tabuk tadi ya, itu adalah salah satu perang terbesar dalam sejarah hidup baginda Nabi Muhammad ya. Karena apa? Beliau sendiri yang memimpin ya, beliau sendiri yang mengumandui sampai beberapa bulan beliau keluar dari Madinah dan kembali lagi itu pada tanggal 26 Ramadan. Coba anda bayangkan ya. Jadi rojak ke Ramadan berarti kan kurang lebih 3 bulan ya. Beliau meninggalkan rumah itu Pak, keluarga dan negaranya di Madinah untuk melaksanakan tantangan pasukan Romawi tadi. 3 bulan beliau lakukan ya. Balik lagi sudah tanggal 26 Ramadan, udah mau lebaran gitu. Jadi belum melaksanakan Ramadan, 1 Ramadan, 2 Ramadan itu di mana? Di jalan. Kalau di sini ada tarawih keliling, nah baginda Nabi tarawih kelilingnya di jalan, betul-betul di jalan ya. Dari kota Syam menuju Madinah itu ya. Sampai Madinah sudah tanggal 26 Ramadan. Biasanya masjid-masjid saking maju kalau tanggal-tanggal sekian ya Ustaz ya. Udah makin keras. Ini bagian Nabi pulang-pulang sudah tanggal 26 Ramadan. Luar biasa. Yang ketiga kebebasan Baitul Maqdis. Yang keempat sistem khilafah berakhir. Jadi 4 kejadian penting ini yang saya catat ya. Tatkala kapan terjadi di bulan Rajab. Baik, sekarang kita lihat apa sih keutamaan bulan Rajab? Kenapa banyak kejadian penting di bulan Rajab? Nah, ini tentu menjadi perhatian bagi kita. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram maksudnya apa? Bulan yang dilarang keras melakukan maksiat. Bulan yang diperintahkan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Jadi kalau dikatakan bulan haram itu ini ya definisinya, bulan yang di situ kita dilarang keras melakukan maksiat. Kita diperintahkan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Lihat keterangannya. 4 bulan haram tersebut ialah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Bakar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi di 4 bulan ini Allah menekankan jangan berbuat maksiat dan perbanyaklah amal soleh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kita lihat penjelasan. Apa yang dimaksud dengan larangan berbuat maksiat pada bulan ini? Ini ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Kelihatannya, Bapak sekalian, kelihatannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy-syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram itu, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi dalilnya ini, kita dilarang berbuat maksiat. Menganiaya diri sendiri itu artinya berbuat maksiat. Quran surat At-Taubah ayat 36. Ini penjelasannya ya. Baginda Nabi bersabda, sungguh waktu itu telah diputar sebagaimana keadaannya saat Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 berurutan yang tadi sudah disampaikan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu Rajab bulan Mudhar yang terdapat di antara Jumadah dan Sya'ban.
Rasulullah juga menyampaikan Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata baginda Nabi, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Nabi, dan Ramadan adalah bulan umat. Hebat ya. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya baginda Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Kita lihat penjelasannya dari Al-Qadhi Al-Buya'la rahimahullah menjelaskan tentang makna penyebutan bulan haram sebagai berikut. Pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Ini pun dilakukan dan diyakini oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Saat bulan haram itu terjadi, orang-orang kafir pun tidak berani melakukan tindakan pembunuhan. Dilarang berperang atau membunuh pada bulan haram tersebut. Pada bulan tersebut, larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya. Karena apa? Mulianya bulan itu. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Ini dalam tafsirnya atau bertadi Zadul Masyid. Kita lihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut, dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Jadi mirip nih kayak bulan suci Ramadan. Jadi dari mulai sekarang ini bulan Rajab, tatkala kita melakukan suatu kemaksiatan, maka dosanya akan lebih besar dibanding bulan-bulan biasa. Karena apa? Allah menjanjikan tatkala kita beramal soleh, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih besar. Makanya Allah adil. Kalau berbuat amal soleh pahalanya dilipat gandakan, maka tatkala berbuat maksiat pun dosanya lebih besar. Maka berhati-hatilah kita dalam mensikapi bulan Rajab ini. Karena apa? Tatkala kita berbuat maksiat, ternyata dosanya lebih besar daripada bulan biasa. Tapi tatkala kita beramal soleh, masya Allah, pahalanya lebih besar daripada bulan biasa. Sekarang kita lihat apa amal yang dianjurkan. Yang pertama, setiap hamba yang beriman dan membutuhkan ridho Allah selayaknya bersegera memperbanyak amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, tanpa menunda-nunda lagi. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi kaum yang bertakwa. Jadi amal yang dianjurkan adalah bersegera melaksanakan amal soleh. Nah sekarang kita tentukan amal soleh itu dikatakan amal soleh kata siapa? Nah itu kan mestinya kita pahamkan. Bukan kata hawa nafsu manusia, bukan kata pendapat kita sendiri, tapi yang dikatakan amal soleh adalah amalan yang memang Allah contohkan melalui afalnya baginda Nabi, atau Allah perintahkan dengan afalnya baginda Nabi. Sebab apa? Ini ada hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dalam agama kami, maka kata baginda Nabi, ia tertolak. Jadi jangan sampai salah kita menduga atau memandang pendapat kita atau memandang perbuatan kita itu masuk amal soleh, ternyata tidak di sisi Allah. Karena apa? Tidak sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi.
Makanya baginda Nabi menekankan yang dikatakan beramal soleh berarti harus hati-hati. Makanya syarat amal diterima itu dalam Islam ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ada ilmu. Ikhlas harus lillahi ta'ala. Kalau amalan tidak ikhlas karena Allah, maka nanti pahalanya akan dimintakan sesuai dengan niat. Beramal buat siapa, berarti nanti akan Allah perintahkan minta pahalanya kepada yang kamu niatkan. Karena apa? Bukan buat Allah. Itu yang pertama, harus ikhlas. Yang kedua, harus ada ilmunya. Tadi disampaikan, kalau itu beramal tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, maka bahwa dia akan tertolak. Harus ada ilmunya. Saya ikhlas sholat subuh karena masih segar, buat saya 4 rakaat bisa. Ikhlas nggak ada yang maksa. Kira-kira diterima nggak sholat subuh ini? Ikhlas tuh. Nggak ada yang menodong senjata, nggak ada yang makin gampang, nggak ada. Ikhlas. Nggak akan diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan kaidah sholat subuh. Ya harus 2 rakaat. Padahal ikhlas. Atau sebaliknya, sholat subuhnya 2 rakaat, betul. Tapi niatnya, bukan karena Allah. Niatnya kenapa? Diajak-ajak terus sama Pak KM. Diajak-ajak terus sama Bapak Ustadznya. Ayo ke masjid. Gak enak, aduh malu diajak terus susah gitu. Akhirnya sholatnya bukan karena Allah, tapi karena malu. Nah, nanti nggak ikhlas itu jatuh. Jadi 2 syarat ini harus ada tatkala beramal. Nah, kita lihat nih contoh sangkaan amal soleh. Suami nyari nafkah, ini satu kewajiban. Kalau ada suami yang tidak nyari nafkah, nah ini dipertanyakan. Karena kewajiban suami adalah salah satunya menafkahi keluarga. Itu amal soleh di sisi Allah, betul. Amal soleh dalam hukum Islam, betul, karena memang dalilnya jelas. Al-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah qawwamnya, pemimpin. Dikatakan pemimpin kenapa? Sebagian diberi kelebihan oleh Allah dalam rangka untuk mencari nafkah. Jadi wajib bagi seorang suami untuk mencari nafkah dalam rangka menghidupi keluarga. Tapi tatkala mencari nafkahnya itu tidak sesuai dengan hukum syariat, hukum Islam, dia tidak masuk amal soleh lagi. Misalnya menghidupi atau memberikan nafkah buat keluarganya dari hasil menipu. Nah, mencari nafkahnya iya, tapi dari hasil uang menipu. Nah, itu ya, disangkanya amal soleh padahal tidak amal soleh jatuhnya nggak amal salah. Nyari nafkah betul keluar, tapi dari mana? Dari hasil judi misalnya. Amal soleh nyari nafkahnya betul, tapi tak kala dapat dari uang judi. Jadi bukan amal soleh lagi nanti akhirnya jatuhnya. Demikian seterusnya, tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Yang berikutnya penguasa misalnya membuat kebijakan. Kalau dulu di zamannya baginda Rasul, yang namanya kesehatan itu dijamin oleh negara. Baginda Rasul ada dokter khusus, kalau ada umat atau warga negara yang sakit, itu dokter akan diperintahkan untuk mengobati, mengunjungi ke setiap rumah yang ada. Yang sakit di mana didatangi, dikunjungi, diperiksa, diobati sampai sembuh. Terus apakah ditarik bayaran? Tidak. Ditarik iuran? Tidak. Terus bagaimana? Gratis. Nah, dari situlah, dari al-Rasulullah, makanya muncul kebijakan bahwa negara itu wajib memberikan jaminan kesehatan bagi warga negara. Artinya apa? Tidak boleh negara abai terhadap kesehatan warga negara. Jadi kalau ada warga negara yang sakit, itu tidak boleh negara mengambil upah, mengambil bayaran dari warganya yang berobat. Karena apa? Dalilnya itu apalnya baginda Rasul. Rasul tidak menarik bayaran dari dokter yang dikirimkan oleh negara, oleh Rasul tatkala mengobati para pasien-pasien yang sakit.
tidak menarik sepeser pun. Nah, ini menjadi dalil. Nah, kalau sekarang ada penguasa yang membuat kebijakan seperti itu, kalau ingin sehat bayar iuran, misalnya. Kalau ingin dapat jatah masuk ke rumah sakit dilayani harus ada, nah, kurang, misalnya gitu kan. Nah, berarti penguasa yang membuat kebijakan seperti itu disangkanya telah berbuat amal soleh, padahal di sisi Allah dia beramal salah. Nah, ini perlu ilmu, itu kan harus perlu ilmu. Yang berikutnya misalnya Muslim berbuat untuk umat, dia merasa telah ikut memajukan umat, misalnya gitu. Dengan cara apa? Melindungi. Di kampung ini bahaya nih. Bahayanya apa? Kita harus menjaga akidah atau benteng umat supaya apa? Tidak tercemar oleh paham-paham tertentu. Itu bagus. Tapi tatkala yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan takut supaya tidak tercemar oleh pemahaman? Ternyata dimaksud adalah pemahaman seorang yang disuruh untuk menjalankan secara tahu dengan benar. Wah, kita nggak cocok tuh kalau menjalankan hukum Allah di sini. Nah, ya kayak itu maksudnya ini kan. Nggak cocok tuh aturan Islam dijalankan di sini. Nah, udah mulai tuh. Wah, kita nggak bisa nih hukum Islam diberlakukan di sini. Nah, itu. Akhirnya apa? Nggak boleh kamu berdakwah di sini. Nggak boleh kamu mengajar di sini. Nggak boleh. Nah, disangkanya dia sudah melindungi umat, membentengi umat. Padahal tatkala ada orang yang menyuruh supaya kembali kepada hukum Allah, supaya melakukan hukum Allah, apakah itu salah? Apakah itu salah? Tidak kan? Justru yang ada, umat Islam itu harus kembali kepada hukum Allah. Karena apa? Tatkala umat Islam ini ingin kembali jaya seperti tadi di awal, mempunyai sistem pemerintahan yang luar biasa, itu yang dilakukan adalah hukum-hukum Islam yang ada. Tatkala umat Islam tidak mau menerapkan hukum Islam, tadi terjadi kekhilafan dihapuskan, terjadi di bulan Rajab tadi, tanggal 3 Maret, 24 Maret, ya, terjadi saat tadi bulan Rajab. Nah, sekarang kita lihat, kalau ada orang yang menyangka seperti itu, kasihan. Karena apa? Amalannya sia-sia ternyata. Dalilnya ada di surat Al-Kahfi. Ini para alim sudah banyak yang hafal, ya. Mungkin Pak Haji Syarif, apa Pak Haji Aus, apa ya. Al-Kahfi 10 terakhir sama 10 awal biasanya dihafalin. Nah, ini salah satunya yang dihafalin, pasti ada nih ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi beramal soleh itu ternyata bukan berdasarkan sangkaan, tapi harus ada dalil, harus ada hujjah, harus ada nas, harus ada contoh dari baginda Rasul. Itu maksudnya ya. Jangan mengada-ngada. Nah, contoh amal soleh yang top ini harus diperjuangkan. Karena apa? Di bulan Rajab, tatkala beramal soleh, pahalanya dilipat gandakan. Harus dikejar dong. Salah satunya apa? Ini ada contoh amalan soleh yang top, yang just langsung dicontohkan oleh baginda Nabi. Yaumun min imami adilin khairun min ibadati sittina sana. Wa haddun yuqamu fil ardi bihaqqi azka min matari arba'ina sabahan. Luar biasa ini. Sehari, kata baginda Rasul, bersama seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Saya melihat di sini saya dekat 60 tahun juga ya. Itu bandingannya cuma sehari. Kalau kita bersama dengan pemimpin yang adil, coba. Satu hukum yang ditegakkan dengan hak oleh pemimpin tadi di bumi itu lebih suci daripada hujan 40 hari terus menerus. Pak, bumi ini
kalau dihujan 40 hari terus merasa bersih, Pak. Suci. Ya, sejuk. Bersih dengan tanah-tanah rumahnya. Bersih ya. Kata baginda Nabi, satu hukum yang ditegakkan oleh seorang pemimpin itu dengan hak di bumi itu lebih suci dari hujan 40 hari. Berarti apa? Menjadi pemimpin yang adil ini adalah salah satu contoh amalan yang top. Saya berharap dan berdoa semoga para pemimpin di sini, entah itu Bapak Ketua RT-nya, Bapak Ketua DKM-nya, Bapak RW dan sebagainya sampai atas menjadi pemimpin yang adil. Sehingga ini menjadi kebanggaan bagi dan Nabi. Jadi kalau misalnya kita tahu nih Bapak RT-nya baik dari sisi agamanya, jangan dijauhin Pak, dekat-dekat terus. Kenapa? Satu harinya itu kayak ibadah 60 tahun Pak. Kita tuh satu tebengin gitu ya, minta udut sama Pak RT yang hadir tadi kan gitu kan, minta makan sama Pak RT yang tadi, luar biasa tuh. Kenapa? Kata baginda Nabi tadi ya, sehari di sisinya itu dengan pemimpin yang adil itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Coba. Jadi lebih mending dekat-dekat sama pemimpin yang adil. Nah, selanjutnya malah yang dianjurkan yang kedua adalah seorang hamba yang takut dengan dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala seharusnya apa? Bersegera meninggalkan berbagai kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman ya? Karena pada bernojab balasan atas perbuatan zalim juga dilipat gandakan. Imam Qatadah rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan karena kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Al-Jurjani menjelaskan zalim adalah apa? Melewati koridor kebenaran hingga masuk pada kebatilan, dan itu adalah maksiat. Di Bapak kalau misalnya lagi marahan sama ibu, sama istri, usahakan jangan bulan Rajab. Dosanya besar. Dosanya besar tuh ya. Ngebohong sama ibu atau istri jangan di bulan Rajab, dosanya besar tuh ya, dilipat gandakan. Ini masih berlaku nih ya, masih 23 Rajab nih ya. Kalau Bapak masih berbuat zalim pada keluarga, hati-hati, dosanya besar ya. Usahakan jangan terjadi kemaksiatan di bulan saat ini. Nah sekarang kita lihat apa contohnya. Di antara sifat zalim yang harus segera dihilangkan adalah apa? Menolak penerapan hukum-hukum Allah. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim. Jadi Pak, gampang ternyata kita menentukan saya zalim atau tidak. Nah, tinggal kita lihat sudah sesuai dengan keputusan Allah atau belum yang kita lakukan. Itu aja. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah sampai seterusnya ke atas, mau dikatakan pemimpin yang tidak zalim, lihat aja ini. Kalau mengambil keputusannya sudah berdasarkan wahyu dari Allah atau belum? Gitu aja. Kalau sudah sesuai, alhamdulillah. Kalau belum, nah harus hati-hati. Lawannya ini adil, zalim ini adil tadi. Makanya kalau yang adil tadi sangat Allah puja, saat baginda Nabi sanjung, karena lawannya zalim. Nah tapi kalau zalim ini hati-hati. Berarti yang adil tadi, pemimpin yang adil tadi, tatkala melakukan kebijakan-kebijakan, memberikan peraturan-peraturan di tengah-tengah umatnya, itu tentu berdasarkan wahyu Allah. Kenapa? Ini kebalikannya. Pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu Allah. Jadi di saat bulan Rajab ini tolong jauhi. Kenapa? Dosanya berlipat. Apa? Sudah lebih jauh. Habis MC-nya nggak ngetop. Saya kan lagi nunggu order, nggak ada order gitu.
Minumannya udah dikasih pesan apa gitu. Oh nggak ada kode-kode ya saya nunggu aja dulu di kodenya. Baik, kita selesaikan sebentar lagi. Nah, amal utama kalau secara individu alhamdulillah ya, di bulan Rajab ini alhamdulillah kita melihat antusias dari umat Islam sangat luar biasa ya, menggencarkan tilawah Quran, sholat subuh gabungan berjamaah seperti ini, walaupun ilmunya iya tapi akbarnya iya, itu alhamdulillah ya. Dikir-dikir pagi, siang, malam, sorenya sudah dijalankan dengan luar biasa. Itu secara individu alhamdulillah. Tapi secara keumatan ini masih ada PR. Contohnya peristiwa di Gaza sampai saat ini belum sampai nemu titik temu. Setiap hari di Gaza saat ini hampir 1 jamnya itu terjadi anak yang meninggal 30 orang, 30 orang. 1 jam meninggal sedikit. Di Indonesia juga banyak yang meninggal, tapi kan bukan karena perang gitu ya, bukan karena dibunuh. Kalau itu dibunuh, dibom gitu ya. Rohingya sampai saat ini masih menjadi PR. Di negerinya di Myanmar sana, etnis ini tidak diakui sebagai suku resmi. Pak bayangkan kalau di Depok ini ada suku Betawi, sama pemerintahnya, suku Betawi sudah tidak boleh ada di Indonesia. Nah, coba kemana? Terus kemana? Mau lari kemana? Pasti ke luar negeri Pak. Ke Jawa, Jawa masih Indonesia. Ke Padang masih Indonesia. Ke Kalimantan masih Indonesia. Ayo, keputusannya suku Betawi nggak boleh tinggal di Indonesia. Begitu coba gimana? Ya pasti dia keluar Pak. Nah ini Rohingya itu seperti itu. Padahal Rohingya itu adalah keturunan dari nenek moyang terdahulu. Sebelum ada pemerintahan resminya itu sudah ada di sana. Persis kalau kita lihat kejadian di Rempang kemarin Pak, yang punya tanah Rempang itu udah turun temurun itu Pak, udah nenek moyang sampai sebelum Indonesia ada, masa penjajahan itu mereka sudah ada di situ tuh. Para nenek moyang, tiba-tiba disuruh, ayo sana kita, sana keluar kayak gitu ya. Rohingya itu seperti itu. Belum di Uyghur Cina, di Cina nih Pak. Masya Allah ya, kejam ini minta ampun. Ngasih nama nggak boleh berbau-bau Islam. Ada nama Muhammad, langsung ditangkap Pak. Ada nama Siti Aisyah, langsung ditangkap. Dimasukin ke camp. Campnya itu camp mencuci otak. Dipaksa makan babi, dipaksa minum minuman keras, pokoknya dipaksa. Nggak boleh pakai jenggot, pokoknya dipaksa. Di Cina, Bangladesh juga sama, India juga sama. India masih gitu aja, Suriah masih. Sedangkan para penguasa kaum muslim sampai saat ini hanya berretorika tanpa tindakan nyata. Contohnya di Gaza Palestina, para penguasa muslim nggak ada yang nyata Pak, cuma ngomong. Kalau bahasanya tuh ada yang bilang omon-omon, omon-omon doang katanya. Itu nggak ada tindakan nyatanya Pak, nggak ada sampai saat ini ya, faktanya begitu. Nah karena itu ini mesti dihentikannya berbagai bentuk kezaliman ini. Tidak ada amalan yang besar yang akan mampu menolak berbagai kezaliman tadi Pak, kecuali dengan apa? Harus ada pemimpin yang tampil sebagai junjungan atau perisai bagi umat Islam. Pemimpin kaum muslimin harus ada. Kalau zaman dulu pasca baginda Nabi wafat, pemerintahan Islam diwariskan kepada siapa? Khalifatul Ula. Siapa Khalifatul Ula itu? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jabatannya sebagai khalifah. Setelah beliau wafat, Khalifatul Sani siapa? Umar. Diwariskan kepada Umar. Setelah beliau wafat, asalisnya siapa? Utsman. Terus begitu Pak. Emang cukup sampai ke-4 gitu saja selesai, nggak ada lagi? Enggak kan? Masih terus berlanjut. Kita masih mengenal siapa itu Umar bin Abdul Aziz, masih mengenal Muawiyah, masih mengenal Khalid Ar-Rasyid, masih mengenal Abdul Hamid, terus masih ada namanya khalifah-khalifah semua sampai tadi yang terakhir itu Utsmani tadi Pak, Sultan Abdul Hamid II, sampai itu terakhir itu namanya khalifah yang akan menjadi benteng atau junah bagi umat Islam. Khalifah yang akan menerapkan syariat Islam secara kata Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebagai penutup itulah penjelasan mengenai keutamaan bulan Rajab.
Jadi semoga bulan Rajab ini dapat menjadi ladang bagi kita untuk terus melakukan amal soleh. Kita diberikan umur panjang sehingga bisa masuk ke dalam bulan Sa'ban, selanjutnya bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Demikian akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada guru kita Mukarram Ustaz Khalid Sajidin memberikan porsi yang sempurna pada hari ini. Insyaallah banyak manfaatnya dan akan selalu jadi meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum menutup baiknya kita tutup dengan doa. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Fatul Zali. Pada Ustaz Ghazali kami persilakan. Baik, marilah untuk menggalang keberkahan kita hari ini kita akhiri dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li ni'amahu wa kafi'u majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan demikian berakhir kegiatan suku gabungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada banyak penghadirin, terima kasih kepada DKM Sekolah Nabawi yang telah menjadi tuan rumah pengajian hari ini. Mari kita bersama salaman dulu sebelum bersama-sama. Mohon izin Pak, dihentikan dulu ini ya nanti. Sallallahu
Kalau sebelum Ramadan nanti dari DKM dan ada persiapan Ramadan kita akan rapat sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian nanti silakan hidangan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Mas, lagi besok minggu pertama di bulan Maret acara subuh gabungan di Masjid SMP Pelitang, ya Pak. Mudah-mudahan bisa hadir di Masjid SMP Pelitang itu sebagai untuk penutupan pengajian, tapi langsung dilanjut dengan tarawih keliling di bulan Ramadan. Iya.